Halo, saya Ririn Andriani. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis proposal MyFit Meals. Oke, langsung saja kita masuk ke business overview. Jadi apa sih MyFit Meals? MyFit Meals merupakan aplikasi berbasis web atau web-based application yang menyediakan layanan catering dengan menu diet sehat bergizi seimbang, serta dirancang oleh ahli gizi atau nutritionist secara spesifik bagi pelanggannya. Kemudian bagaimana cara menjadi member? Jadi pelanggan dapat mendaftar untuk menjadi anggota melalui aplikasi MyFit Meals dengan mengisi formulir yang telah disediakan di dalam aplikasi. Jadi menu catering yang akan ditawarkan nantinya akan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan berdasarkan data yang didapat dari formulir pendaftaran. Jadi di formulir itu termasuk juga data kesehatannya. Kemudian di offerings atau tawaran MyFit Meals merupakan alat perencanaan, pelacakan, dan pemesanan healthy foods guna mendukung gaya hidup sehat customers. MyFit Meals juga menawarkan meal plans yang dipersonalisasi oleh nutritionist untuk kebutuhan dan preferensi nutrisi customers. Kemudian untuk subscription meal plans-nya ada weekly maupun monthly. Kemudian MyFit Meals juga menawarkan delivery service, juga online consultation with nutritionist yang ini optional ya. Next, kita masuk ke business canvas. Saya akan mulai dari key partners. Jadi di key partners ada food suppliers, ada kitchen rental suppliers, kemudian delivery companies karena kita tidak akan meng-hire kurir kita sendiri ya, kita akan bekerja sama dengan delivery companies. Kemudian ada gyms dan juga offices di area Segitiga Emas Jakarta dan Bali. Kemudian partner kita juga social media influencers dan juga investor. Kemudian kita masuk ke key activities. Jadi yang pertama adalah web-based application development tentunya. Kemudian ada healthy food menu development yang akan dilakukan oleh nutritionist, customers and partner relationship management, customer reward management, online nutritional advice session, planning and procurement, order fulfillment and shipping. Ini proses untuk cooking dan delivery ya. Kemudian ada marketing and advertising. Selanjutnya di key resources ada financing, kemudian physicalnya ada office, ada kitchen, kemudian food inventory, equipment for preparation and delivery. Kemudian ada list of corporations and other potential partners. Kemudian untuk human-nya akan ada chefs, ada nutritionist, dan juga delivery force. Oke, selanjutnya di value proposition. Jadi produk yang MyFit Meals tawarkan adalah customized food delivery service that caters for customers' nutritional needs and time constraints. Jadi yang ditawarkan adalah nutritional labeling on packaging, kemudian fresh cooked healthy meals delivered daily, jadi untuk breakfast, lunch, dinner, snack ataupun drinks, ini sesuai dengan preference customers. Kemudian choice of meal plans to follow for the week based on customer nutritional needs. Kemudian delivery to fit customer schedule and location. Jadi semua itu akan pre-book ya. Jadi misalnya subscribe untuk weekly, jadi untuk 1 minggu misalnya. Jadi di hari Senin itu apakah lunch saja ataukah lunch dan dinner, diantarnya kemana, itu semua sudah akan pre-book, jadi sekali aja gitu ya untuk the whole week. Kemudian optional one-to-one online appointments with nutritionist. Kemudian di customer relationships, MyFit Meals akan menawarkan diskon trials, social media and partnership advertising, dan juga simple enrollment process. Jadi proses untuk berlangganan itu sangat dibuat
mudah gitu. Kemudian ada reward program, one-to-one appointments with a nutritionist. Kemudian referral rewards, creation of community, variation and more personalization of meals. Kemudian juga geographic expansion, jadi customers akan lebih mudah untuk mengakses MyFitMeals. Next di channels, ada software services atau teknologi company, karena seperti yang sudah saya mention, MyFitMeals tidak akan mendevelop software ini sendiri, jadi kami akan menggunakan software services untuk development dan juga maintenance setelahnya. Kemudian partnership with corporation seperti gyms dan offices seperti yang sudah saya mention, dan juga collaboration with other health service providers. Kemudian untuk customer segment, ada busy affluent office workers in Segitiga Emas Jakarta and Bali. Jadi yang kita target adalah men and women, less price sensitive, kemudian health conscious atau memiliki kesadaran terhadap kesehatan gitu ya. Kemudian use food delivery services frequently, untuk umurnya berkisaran 26 sampai 60 tahun. Kemudian juga active online shoppers dan eat in the office frequently. Jadi jarang-jarang keluar gitu ya karena sibuk. Kemudian juga young adults or regular gym users in Bali, jadi sama men and women, less price sensitive, age-nya berkisar 21 sampai 50 tahun. Health conscious with specific nutritional goals, jadi biasanya kalau orang nge-gym ada yang tujuannya weight loss, weight gain, atau maintenance saja, kita bisa support dengan customized menu yang kita sediakan. Kemudian use food delivery frequently, sama active online shoppers, dan don't know how or don't have time atau like to cook. Jadi basically sibuk dan nggak bisa atau tidak punya waktu untuk memasaknya. Di cost structure ada fixed cost atau biaya tetap ya. Ada kitchen rental, kemudian fixed employee salaries, web-based application management, kemudian juga accounting system. Dan di variable cost-nya ada delivery force rental, kemudian nutritionist service, kemudian food inventory, packaging, marketing, and advertising. Jadi itu mungkin nominalnya akan berbeda setiap bulannya ya. Kemudian yang terakhir ada revenue stream. Jadi untuk revenue stream kita ada basic subscription. Jadi ini weekly or monthly subscription, choosing number of meals per week. Jadi minimumnya minimum subscriptionnya 1 week dan 5 days minimum ya. Jadi bisa memilih misalnya breakfast saja, lunch saja, dinner saja, atau semuanya. Kemudian ada diet package. Untuk diet package ini adalah monthly subscriptions, jadi harus 1 bulan minimum, dan all meals of the week included. Jadi tidak bisa memilih misalnya lunch saja, tidak bisa, karena tujuannya untuk diet atau weight loss. Di sini untuk lebih spesifiknya, jadi breakfast, lunch, dinner semua harus included. Kemudian untuk premium charge, so one-to-one online appointments with nutritionist and or nutritional advice. Nah ini optional dan akan menjadi revenue juga ya untuk MyFitMeals. Oke. Next kita masuk ke SWOT analysis. Jadi di strengths di sini MyFitMeals menawarkan customized catering subscription dengan nutrisi berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kesehatan pelanggan. Kemudian produknya juga mencakup berbagai macam pilihan menu yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan keanekaragaman menu yang lebih tinggi, yang juga berkontribusi pada pola makan yang lebih seimbang. Dan juga kerangka produk MyFitMeals ini menjamin penggunaan bahan-bahan dengan kualitas tinggi.
Jadi menu catering yang ditawarkan akan diantar setiap hari sesuai dengan jadwal dan lokasi pelanggan. Dia juga sudah ada label nutrisi pada kemasannya, dan juga MyFitMeals menawarkan layanan konsultasi dengan ahli gizi. Jadi ini adalah strength point dari MyFitMeals. Untuk weaknesses, kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha yang mungkin terjadi. Kemudian food cost dapat meningkat karena penggunaan bahan dengan kualitas dan keragaman yang lebih tinggi. Kemudian kesulitan untuk mempertahankan pasokan bahan-bahan tertentu yang mungkin terjadi. Kemudian seiring perkembangan bisnis, proses memasak akan menjadi lebih time consuming sehingga akan membutuhkan lebih banyak resource, dan more resources equals more expenses. Kemudian menu makanan sehat mungkin memerlukan kualifikasi chef yang lebih tinggi yang juga dapat meningkatkan biaya. Kita masuk ke opportunities. Jadi MyFitMeals memberikan kemudahan pada pekerja kantoran tingkat menengah ke atas yang sibuk ya untuk dapat mencapai gaya hidup sehat dan meningkatkan pencapaian seperti weight loss maupun weight gain program, dan meningkatkan kesehatan secara umum. Kemudian kualitas nutrisi yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mengarah pada loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Jadi ini opportunity yang ingin kita capai. Dan juga tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan menimbulkan efek word of mouth yang dapat meningkatkan jangkauan audiens. Oke, next kita masuk ke threads. Jadi keuntungan dari pemasaran yang dilakukan mungkin tidak menutupi biaya yang telah dikeluarkan atau cost, sehingga menyebabkan dampak negatif pada keuangan. Ini salah satu threads yang kita anticipate. Kemudian harga bahan baku yang dibutuhkan dapat meningkat karena banyak faktor ya. Jadi mungkin ini juga akan mempersulit proses diversifikasi menu. Kemudian pesaing dapat menerapkan pendekatan serupa sehingga mengurangi potensi manfaat atau value produk yang kita tawarkan, serta menyebabkan hilangnya pangsa pasar. Jadi itu threats yang cukup berpengaruh ya. Jadi ini adalah SWOT analysis. Kita masuk ke Porter 5 Forces. Jadi Porter 5 Forces analisis ini memiliki 5 faktor utama, yaitu industry competitors atau intensity of rivalry, kemudian new entrants atau threat of new entrants, buyers, bargaining power of buyers, kemudian ada substitute, threat of new substitutes, dan juga suppliers. Jadi bargaining power of suppliers. Kita akan go through satu persatu. Jadi di intensity of rivalry atau intensitas kompetitor ya. Jadi hambatan untuk masuk ke industri bisa saja terjadi karena modal awal yang tinggi, kemudian kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian khusus seperti nutrisi, keamanan pangan, dan sumber yang berkelanjutan. Kemudian brand recognition, jadi memberikan edukasi kepada calon pelanggan akan pentingnya pola makan yang sehat menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan. Jadi ini tantangan yang cukup besar untuk MyFitMeals dapat masuk ke pasar. Jadi akan memerlukan effort lebih ya, dan juga customer loyalty yang perlu kita build. Kemudian untuk new entrants, pesaing baru yang menerapkan pendekatan serupa sehingga mengurangi potensi manfaat atau value produk yang ditawarkan serta menyebabkan hilangnya pangsa pasar. Jadi pesaing baru di sini bisa jadi healthy food catering yang serupa dengan MyFitMeals, bisa jadi healthy food restaurant yang kemudian melayani delivery, atau bisa jadi healthy food restaurant yang bekerja sama dengan e-commerce yang melakukan delivery juga. Kemudian untuk buyers, jadi jumlah pembeli di pasar
itu merupakan salah satu bargaining power of buyers ya. Jadi kalau jumlah pemasok lebih banyak daripada jumlah pembeli di pasar, tentunya pembeli mungkin memiliki daya tawar yang lebih besar karena mereka memiliki lebih banyak alternatif gitu ya. Kemudian jika perusahaan yang menawarkan produk unik dan berkualitas tinggi yang tidak tersedia di tempat lain, pembeli mungkin memiliki daya tawar yang lebih rendah karena terbatasnya alternatif. Jadi My Feed Meals harus terus berevolusi supaya tidak ada pesaing yang sama persis. Kemudian sensitivitas harga. Jadi untuk kualitas yang tinggi tentunya harganya juga akan tinggi dan beberapa buyers mungkin akan lebih sensitif terhadap harga. Kemudian ketersediaan produk pengganti. Jadi seperti yang sudah di-mention juga, Healthy Foods Restaurant yang melayani delivery dan juga adanya pilihan untuk melakukan pembelian makanan melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan sebagainya. Kemudian di substitutes atau produk pengganti ya. Jadi produk pengganti ini adalah yang tadi Healthy Foods Restaurant yang melayani delivery, kemudian Healthy Foods Restaurant yang tersedia di aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food yang mudah juga diakses oleh customer. Kemudian yang terakhir ada suppliers. Jadi suppliers di sini jumlah suppliers di pasar. Maksudnya adalah jika jumlah suppliers atau bahan yang kita butuhkan sedikit, maka supplier mungkin memiliki daya tawar yang lebih besar sehingga dia akan menawarkan harga yang lebih tinggi kepada kita gitu. Kemudian ketersediaan supplier alternatif, kemudian pentingnya produk supplier bagi perusahaan. Jadi ini adalah outline dari Porter 5 Forces Analysis. Terima kasih.